Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya, apalagi ini di hari Sabtu ya. Lumayan ya, mungkin ada yang biasanya liburan atau seperti apa, tapi ini dipakai untuk tutorial soal fisika dasar ya. Dan seperti yang dibilang Bunia tadi, saya sebagai dosen pengampu juga di Fisdes TPB 56 ini. Kemudian ini izin saya menyampaikan beberapa soal yang kami buat untuk sebagai soal latihan ya. Jadi singkat saja. Kemudian topiknya adalah hukum Coulomb dan medan listrik. Oke. Kemudian di sini ada 6 soal. Nah, soal pertama itu adalah suatu materi dikatakan memiliki muatan positif jika, nah, di sini ada materi dikatakan muatan positif. Di sini ada dua pernyataan adalah suatu materi bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak dibanding jumlah elektronnya. Pernyataan kedua adalah suatu materi bermuatan positif jika jumlah elektron lebih sedikit dibanding jumlah protonnya. Manakah dari pernyataan ini yang lebih tepat? Nah, langsung saja pernyataan ini yang lebih dua pernyataan ini sama-sama benar, tetapi lebih tepat itu adalah pernyataan yang kedua. Suatu materi bermuatan positif jika jumlah elektronnya lebih sedikit dibanding jumlah protonnya. Hal ini mengapa bisa terjadi karena kenapa yang kita sebut itu adalah jumlah elektronnya. Karena di suatu muatan positif ya, di suatu muatan positif itu, di mana kalau ada suatu muatan itu kan positif-positifnya itu ada di dalam ya, dan elektron-elektronnya itu ada di luar. Nah, mereka itu yang akan berinteraksi itu adalah elektronnya. Nah, elektronnya itu yang akan berpindah ke muatan lainnya. Jadi sulit sekali untuk proton itu berpindah dari suatu muatan. Tetapi kalau elektron itu bisa berpindah-pindah karena memang kalau kita pelajari sebelumnya ya, yaitu elektron-elektron itu berada di bagian sisi terluar dari muatan. Kemudian lanjut ke soal nomor 2 adalah apa yang akan terjadi jika terdapat interaksi muatan listrik positif dengan muatan listrik positif. Nah, di sini ada beberapa ini ya, tipikal atau sifat dari muatan-muatan listrik ini, yaitu ketika muatan positif bertemu dengan muatan positif, dia akan saling menjauh atau tolak-menolak. Terus di mana ketika negatif dan negatif, jadi ketika muatan listrik ini sejenis, itu saling jauh-menjauh ya. Jadi kayak misalnya, dalam hidup itu seperti berpasang-pasangan gitu. Jadi misal ada positif dan ada negatif dan mereka akan saling berdekatan gitu ya. Jadi ketika misalnya ada cowok suka sama cowok ya harap dipertanyakan gitu ya, dari sifatnya itu apakah melenceng atau tidak. Iya. Kemudian dari pernyataan ini, jadi ada muatan listrik positif dengan muatan listrik positif, yaitu jawabannya adalah tolak-menolak gitu ya. Jadi sama seperti sifat magnet seperti itu ya. Jadi kalau sama sih sama magnet, kan magnet itu ada kutub positif maupun kutub negatif. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada dua muatan, yaitu muatan A dan B, di mana muatan Ki A dan Ki B masing-masing besarannya itu adalah yang A itu adalah 40 mikrokolom dan yang B adalah 40 mikrokolom. Keduanya terpisah sejauh 40 mm di udara. Besar dan arah gaya listrik kedua muatan tersebut adalah, pertama-tama adalah langkahnya adalah 40 mikrokolom ini kita ubah menjadi kesatuannya terlebih dahulu. Jadi misalnya 40 mikro ya, kalau mikro itu adalah kali 10 pangkat min 6. Nah, ini harus diperhatikan mikro maupun mili ya. Kalau mili itu 10 pangkat min 3. Kemudian kita ubah dulu kesatuannya yaitu kolom ya. Jadi ini masih mikrokolom, jadi kita ubah ke kolom. Jadi 40 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan yang keduanya itu adalah untuk jaraknya atau D-nya itu adalah 40 mm, kita ubah ke satuan meter. Jadi kita ubah ke satuan internasional ya. Kemudian kita cari gayanya, di mana rumus gayanya itu adalah F sama dengan K kali Ki A dikali Ki B per R kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak ini. Nah, kemudian kita masukkan aja konstanta K, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali besaran muatan dari Ki A dan Ki B, kemudian R kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, kemudian didapati hasilnya 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Kemudian untuk soal nomor 4, ini masih belum berpengaruh ya antara
antara positif dan positifnya, tetapi ini dia berpengaruhnya adalah ketika positif dengan positif dia saling menjauh. Berarti nilainya ini adalah F-nya itu dengan gaya yang saling jauh menjauh. Kemudian soal nomor 4 yaitu adalah ada 3 muatan listrik Q1, Q2, dan Q3 diletakkan secara segaris ya, segaris di medan diskrit ini apabila jarak D atau ya D ini bernilai 20 sentimeter besar dan arah gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 yaitu pada muatan Q2 ini adalah, nah ini kita cari dulu dari besaran gaya dari F di titik Q2 ini atau muatan Q2 ini. Pertama-tama kita harus apa namanya ya? Ini disederhanakan seperti tadi, bukan disederhanakan, jadi sesuai dengan satuannya. Ya dari yang sentimeter ke meter dan kemudian dari mikrokolom ke kolom ya. Kemudian tadi di sini udah dijelaskan ya. Jadi ini positif, negatif, dan ini positif. Nah, muatan ini ada yang Q1 adalah positif, yang kedua negatif, yang ketiga positif. Dengan jarak masing-masing 2D dan 3D. Di sini kita harus ketahui dulu sifat-sifat ketika positif ketemu negatif dan negatif ketemu positif adalah seperti apa. Kemudian kita cari di bagian Q2-nya ini adalah dari gayanya F2 ini adalah dia dipengaruhi oleh muatan pertama atau Q1 dan muatan ketiga Q3 dan dia berada di tengah-tengah. Ketika muatan positif dan muatan negatif bertemu dia akan saling tarik-menarik ya. Dan di sini dia saling tarik-menarik dan yang negatif dan positif juga saling tarik-menarik. Jadi di sini diketahui ketika sigma F-nya itu adalah dia saling tarik-menarik antara Q1 dan Q3. Jadi dicari selisihnya. Kemudian rumus F sudah diketahui seperti yang tadi, ya ini. Kemudian untuk F.2 ini, yaitu F23 dikurang F21. Kenapa seperti ini? Karena dia ditarik ke titik 1 dan ditarik ke titik 3. Akhirnya mereka saling menghilangkan gitu ya. Kemudian kita masukkan saja langsung rumusnya F2 yaitu K2 di antara Q3 per R, jarak di antara 2 dan ketiga, muatan kedua dan ketiga, dikurangi oleh K Q2 terhadap Q1 dibagi R di jarak antara Q1 dan Q2. Dan didapati hasilnya itu adalah ketika dimasukkan rumus ini ya, 22,5 yaitu 22,5 Newton yaitu adalah gaya tarik menarik dari titik 2 dan titik 3, muatan 2 dan muatan 3, dan yang min 5 ini adalah dikurang 5 dari tarik menariknya antara muatan 2 dan muatan 1. Dan didapati hasil yaitu 17,5 Newton, di mana dia akan mengarah ke arah ke kanan sebesar 17,5 Newton. Kemudian soal nomor 5 adalah sebentar Pak Eris, nomor 4 tadi. Boleh. Oke, teman-teman tutorial udah jelas ya penjelasan dari Pak Eris? Atau ada yang mau ditanyakan sambil ini atau Iya, mau di tempat ada yang boleh mau ditanyakan dulu. Kalau misalnya pertanyaan di akhir kan suka lupa gitu. Iya. Teman-teman tutorial? Kalau nggak ada saya anggap jelas ya. Oke Pak Eris bisa dilanjutkan kalau nggak ada pertanyaan dari asisten. Oke, boleh lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada sebuah bola konduktor diberi muatan minus negatif 50 mikrokolom. Bola tersebut memiliki diameter 12 cm. Di sini ada kata diameter ya. Hitung kuat medan listrik pada jarak 9 cm dari pusat bola. Nah, dalam bola konduktor ini, di mana ada ketika kita mencari kuat medannya itu di dalam bola, misalnya R, yaitu R ini jari-jari ya. Ketika di dalam borongnya ini, dia kuat medannya adalah 0. Ketika di permukaan bola atau di titik ini, itu E kuat medan sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, R kuadrat ini adalah kalau sama ya, jari-jari bola sama jari-jari titik yang kita muatan yang kita cari atau kuat medannya dari bola ini. Kemudian ketika di luar bola yaitu sama itu kaki per kuadratnya ini adalah jarak dari bola tersebut ya atau di luar dari bola ini. Pertama kita masukin lagi diketahui Q, D, R
dan di mana di sini diketahuinya diameter harus dipahami kembali, diameter adalah 2 kali R ya, 2 kali jari-jarinya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter, dan jarak yang kita cari dari pusat bola itu 9 cm, berarti kita masukkan dari rumus yang di luar bola ya. Nah, jadi hanya perbedaannya ketika di dalam bola maupun di luar bola ya. Kalau di permukaan sama seperti di luar bola. Kemudian kita sudah masukkan, karena R di luar bola, maka kuat medan listriknya sebesar adalah kuat medan sama dengan dikali dikali Q per R kuadrat. Q-nya kita masukkan saja dari yang diketahui ini, terus di K-nya udah konstanta 9 kali 10 pangkat 9, kemudian didapati hasilnya itu adalah 5,56 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk mencari kuat medan di bola, konduktor bola? Ini hanya tinggal memasukkan rumus saja ya, tetapi harap diperhatikan lagi ada di dalam bola atau di luar bola, itu saja. Oke, teman-teman tutorial, ada yang mau ditanyakan dulu sama Pak Eris? Oke, itu ada yang mau tunjuk tangan Pak Eris atas Boleh, nama silakan. Nanda. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin tadi saya agak sedikit terputus Bapak terkait penjelasan kenapa ini di luar bola Pak. Itu sih Pak. Bagaimana kita bisa menentukan ini bisa dari luar bola? Mungkin tadi saya agak terputus di situ Pak. Oh, baik. Oke, di sini ada sebuah konduktor bola berongga diberi muatan sekian ya. Bola tersebut memiliki diameter 12 cm. Nah, di sini ada bola ya misalnya. Ini anggap aja bulat sempurna ya. Diameternya itu ada 12 cm, ya kan. Terus kemudian kita cari, yang dicari kuat medan listrik pada jarak 9 cm dari pusat bola. Nah, dari pusat bola kan dari titik tengah ya. Dari titik tengah kita cari dan dia ada jarak pada jarak dari titik bola itu 9 cm. 9 cm. Ya. Dia misalnya kita anggap di sini titiknya. Ini saya coret-coret kelihatan kan ya? Iya Pak. Kelihatan ya? Oke. Jadi ketika jarak yang kita cari kuat medannya itu adalah 9 cm, maka ini kan ada di bawah jari-jari bola, di mana jari-jari bola ini adalah 9 cm. 9 cm ini dari mana? 6 cm ini dari mana? Karena diameter yang tadi diketahuinya gitu. Jadi karena diketahui diameternya 12 cm dibagi 2, akhirnya diameternya jari-jarinya itu sama dengan 6 cm. Nah, di mana 6 cm itu adalah lebih kecil lagi dibanding jari-jari yang kita cari gitu ya. Jadi yang kita cari itu kan 9 cm. Nah, jadi kita lebih jauh, lebih ini ya, jadi kita pakai yang di luar bola. Jadi kita harus ketahui dulu nih lebar bolanya itu berapa, dan habis itu kita yang kita ingin tahu kuat medannya itu di sebelah mana, seperti itu. Apakah sudah jelas? Oh ya Pak, baik Pak. Sudah Pak, cukup. Terima kasih. Sudah ya? Oke, ini tinggal dikit lagi ya. Kemudian lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu sebutkan bahan-bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada konduktor dan Ini mungkin isolator. ini ya typo ya, nomornya ya. Ini Oh iya, nomor harusnya 6 ya. 6 ya. Oh iya, harusnya 6 ya. Iya. Ya, nomor 6 itu adalah bahan konduktor dan bahan isolator. Di mana kalau bahan konduktor itu adalah bahan yang menghantarkan panas maupun energi ya. Kemudian isolator itu adalah bahan yang tidak bisa atau sulit menghantarkan panas atau listrik. Nah, salah satu contohnya itu adalah kalau konduktor itu besi, tembaga, emas. Nah, ini kalian sudah tahu lah ya. Untuk yang isolator yaitu kain, kayu, tanah. Dan untuk air, apakah ada yang bisa menjawab apakah air itu termasuk bahan yang konduktor atau isolator? Ada yang bisa menjawab? Atau kalian pernah nonton di TV itu misalnya ketika airnya dekat stop kontak listrik, kemudian ada air tumpah dan kemudian orang itu menyentuh air, apakah dia tersetrum atau tidak? Itu untuk pengetahuan umum sih. Apa ada yang bisa menjawab? Enggak, teman-teman yang bisa menjawab apakah air termasuk Air termasuk konduktor atau isolator? atau isolator?
Ada yang bisa menjawab untuk Nggak pertanyaan apa-apa, ini? salah juga nggak apa-apa. Jadi untuk pengetahuan umum ya. Untuk pengetahuan umum. Air itu isolator, Ibu. Kenapa alasannya? Alasannya isolator? Karena air itu merupakan isolator listrik karena tidak memiliki ion. Air. Karena tidak memiliki ion. Oke. Tapi bisa menjelaskan nggak kenapa kalau ketika tangan kita basah atau tangan kita ini atau ini ya ada air itu, dan ketika ada terkena dengan stop kontak kita tersetrum gitu. Sedangkan kan itu berarti kalau kita kesetrum tandanya dia menghantarkan listrik. Halo? Ayo, gimana tadi yang jawab Nanda? Lupa ya Pak. Sebentar, saya lagi mikir dulu. Mungkin ketika air terkena listrik, mungkin kalau menurut saya aja sih Bu ya, karena memang air yang terkontaminasi itu dapat menghantarkan listrik karena adanya kandungan ion Bu ketika air ketemu dengan listrik gitu. Baik. Jadi Jawabannya tepat sekali ya. ada hubungan pendek. Betul. Terima kasih Mas Nanda ya. Iya, Mas Nanda. Coba Pak Eris dijelaskan lebih mendetailnya seperti apa biar maksudnya itu satu pemahaman gitu ya Pak. Oke, jadi air itu ada air murni dan air yang sudah terkontaminasi ya. Atau yang tadi Mas Nanda sebut itu ya. Air yang terkontaminasi itu seperti apa ya? Kandungannya itu bukan air murni lagi, jadi bukan H2O lagi gitu. Jadi kalau kalian bisa perhatikan gitu kan, kayak misalnya air dengan kandungan mineral yang tinggi yang baik untuk tubuh. Nah, karena itu air itu sudah sudah terkontaminasi sehingga ada ion-ion itu yang dapat menghantarkan listrik. Nah, kalau misalnya kalian nanti mungkin akan ini ya, apa misalnya yang sempat ada yang pernah kerja di bagian server atau apa, itu pembersihannya itu disemprotkan air, tapi memang airnya itu adalah air-air yang murni. Jadi di mana air tersebut itu tidak menghantarkan listrik sama sekali, jadi tidak menyebabkan konsleting listrik ketika untuk dipakai membersihkan membersihkan komponen elektrik ini. Nah, jadi makanya disebutkan isolator itu adalah bahan atau zat yang tidak bisa atau sulit menghantarkan panas dan listrik. Jadi bukannya tidak bisa ya, jadi bisa tetapi mungkin sulit gitu. Nah, itu salah satunya adalah bahan konduktor maupun bahan isolator. Itu sih pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk soal di tutorial ini. Apakah sampai sini ada pertanyaan untuk ini? Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman tutorial karena sudah 6 soal kita jelaskan. Oh, silakan Nanda. Punten Ibu Bapak. Jadi saya mau bertanya sih Pak, Bu, terkait soal tutorial pertama itu apakah nanti akan di-share? Bagaimana? Soal tutorial pertama apakah nanti di-share Bu, Pak? Soalnya kami belum mendapatkan soal untuk mentutorialkan di pertemuan pertama ini Bu. Oh. Bagaimana Bu Nia? Apakah yang menyebarkan itu nanti udah ada atau kita yang menyebarkan sendiri? Soalnya kalau ini kita sudah upload sih Mas, kalau ini. Kalian bisa buka aksesnya nggak ya untuk soal? Oh, ada Pak Indra Pardede di sini, boleh Pak Indra membantu, apakah teman-teman tutorial bisa bisa mendapatkan soal ini Pak Indra Pardede? Iya, maaf Bu. Bisa Bu, bisa. Nanti biasanya sih sebelum TOT udah kami upload di Drive mahasiswa. Cuman karena baru tadi malam fix ininya pembagian asistennya, jadi mungkin setelah ini Bu kami upload di Drive mahasiswa. Oke, begitu ya teman-teman asisten tutorial sudah dijawab dengan Pak Indra Pardede. Jadi kalian bisa mendapatkan soal yang baru saja kita tutorialkan.
Terima kasih Ibunya, Pak Indra, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya apakah sudah selesai nih Pak Iris? Untuk pembahasan soal sudah selesai. Teman-teman apa ada yang mau bertanya kembali dengan terkait dengan tutorial hari ini? Dari saya cukup jelas, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Kalau misalnya memang semuanya sudah cukup jelas, demikian tutorial kita pada siang hari ini. Nanti untuk soal TOT-nya akan diupload berdasarkan yang dikatakan Pak Indra Pardede, jadi teman-teman udah bisa mendapatkannya. Tuh. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin TOT untuk siang hari ini kita tutup. Selamat siang.